ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Mitra Zaman Siar, seperti janji kita ada apa sih di jam 9 ini? Iya, betul. Di jam 9 sampai dengan jam 10 kita mau bincang-bincang seru ya Bang ya. Ada talk show Mitra Zaman Siar ya. Jadi saat ini ya Bang ya, di studio kita sudah kedatangan tamu. Dua narasumber ya. Dua narasumber wanita-wanita cantik Iya nih dong. pagi Aku ini. juga ikut cantik dong hari ini. Enggak. Aku nggak ikut cantik, nggak usah. Enggak, yang cewek doang. Ya udah. Aku ganteng deh sendiri ya. Enggak, ada Riko. Oh, ada Riko juga. Ada Jerry. Oh, ada tim Hore juga dari Dinas Kota Bekasi. Oke deh. Iya. Jadi pagi ini Bang, kita sudah bersama dengan Ibu Fitriyanti Ningsih Woi. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Selamat pagi, Ibu Fitri. Ibu Fitri, selamat pagi. Lalu yang kedua ada Ibu Adelina Murni Siahaan selaku Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Standi. Waduh. Selamat pagi Ibu Adelina. Selamat pagi cantik. Woi. Aku enggak. Ibu Ade, iya makasih. Ibu Ade udah nggak asing lagi di Elgangga Iya tahu. betul. Pasti pendengar Mitra Zaman Siar, Udah. pendengar setia pasti tahu nih sama Iya. Ibu Adelina. Oke deh. Kemarin baru kesini ya Bu ya? Ya, Oh, hari udah nggak asing Selasa lagi. kemarin. Hari Selasa ya kemarin Baik, lusa. baik. Jadi tamu kita ini dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan juga Persandian Kota Bekasi nih Oh Bang. iya, memang penting banget Mitra Zaman Siar. Kita harus tahu Trey ya. Iya betul. Yang mau kita bahas hari ini. Hari ini kita mau bahas soal sosialisasi call center pemerintah Kota Bekasi 1500444. Waduh. Itu nomor ya Bu? Iya, nomor telepon. Nomor telepon. Oke. Agak panjang juga ya. Tapi nomornya gampang sih ya. Mungkin lebih mudah diingat 1500 444. Oh, bener. 1500444. Elgangga aja 100.3 FM berapa? Nomor teleponnya? 088180 1003. 1003 ya. Kalau ini 1000 triple triple 4. Waduh. 1500. 1500 triple 1500. 4. Lebih gampang nyebutnya lagi. Iya. Langsung aja kali ya Bang ya. Kita langsung aja Mitra Iya. Zaman Siar. Tapi kita ingetin buat sama Mitra Zaman Siar, Oke. buat mantengin bincang-bincang kita, talk show kita pagi Iya. ini. Dan kalau misalnya ada Mitra Zaman Siar yang pengen nanya juga, Boleh. bisa ya Bang ya. Mitra Zaman Nanti Siar, di ujung acara bisa ya Bu ya, kita buka sesi tanya jawab istilahnya. Boleh. Silakan nanti di 08 111 86 1003. Iya betul. Jadi Mitra wajib banget pantengin nih informasi yang sangat penting untuk masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Langsung aja ya Bang ya. Langsung Tere. Pertanyaan pertama nih, Wih, waduh. Keren banget. Pengen ditanya-tanya nih ya Ibu. Silakan Tere, silakan. Iya boleh dengan Ibu Fitri ataupun dengan Ibu Adelia nih. Setiap pemerintah daerah nih ya Bu ya, biasanya kan menyediakan kanal pengaduan dalam rangka meningkatkan layanan kepada warganya. Nah, apakah pemerintah Kota Bekasi juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat nih? Informasinya mohon ya Bu ya. Mantap, silakan. Baik, selamat pagi semua pemirsa Elgangga, terutama masyarakat Kota Bekasi. Ya. Jadi benar sekali pemerintah Kota Bekasi itu sudah mengelola kanal pengaduan baik nasional maupun lokal Ya. yang dapat digunakan oleh warga Kota Bekasi, terutama yaitu satu kanal pengaduan nasional berbasis digital yaitu Span Lapor, yang dapat ditindaklanjuti atau dibuka melalui www.lapor.go.id website intinya ya. Terus yang kedua yaitu kanal pengaduan lokal melalui telepon call center 1500 yang dapat dihubungi masyarakat dalam 24 jam setiap harinya. 24 jam Iya. ya. Standby terus. Standby terus ya. Waduh. Nah, kalau untuk apa nih namanya pengaduan nasional ini bedanya apa nih Bu nih sama pengaduan lokal nih? Apakah nasional bisa di luar warga Kota Bekasi aja atau mungkin kita warga Bekasi nih? Kita warga Bekasi tapi lagi ada kendala di kota lain dan kita telepon ke call center dari kanal pengaduan nasional ini. Bisa apa enggak? Coba bisa dijelaskan sama Ibu Adelina nih, kayaknya udah siap nih. Ya, kalau terkait kanal pengaduan nasional Ya. itu siapapun bisa, nggak harus masyarakat Kota Bekasi atau Oke. masyarakat Kota Bekasi Ya. yang mungkin melakukan perjalanan ke Oke. luar Kota Bekasi menemukan kendala ataupun hal-hal yang mungkin penting untuk dilaporkan, bisa langsung.
Apapun itu ya Bu. apapun itu. Karena kalau mungkin terkait dengan infrastruktur jalan yang sangat rusak, atau gitu. mungkin penumpukan sampah, pemandangan yang jadi pemandangan kurang indah, atau mungkin hal lainnya bisa karena di dalam kanal pengaduan nasional itu ada 3 kategori. Nah, apa aja tuh? Permohonan informasi, ada aspirasi, ada laporan pengaduan. Jadi bisa disampaikan di www.lapor.go.id. Jadi kalau untuk call center itu ya masyarakat Kota Bekasi kan melalui telepon. Telepon. Jadi sepertinya urgent ya Bu ya. Iya. Kalau yang teleponnya urgent sekali nih. Contoh kayak tadi nih. Iya. Tadi kita dapat laporan tadi dari Bang Iful. Bang Iful tentang katanya jalanan rusak. jalanan rusak katanya. Boleh. Bisa Boleh. seperti itu ya. Boleh ke call center, boleh juga ke Spanlapor. Bisa diarahkan Nanti ke sana. dengan si pelapor Bang Ipulnya itu menginput lokasinya di mana. Jadi itu merupakan ranah kewenangan mana pusat nanti yang bisa mendistribusikan kemana. Benar. Iya. Jadi sesuai wilayah juga ya Bu ya. Ada wilayah-wilayahnya nanti yang bisa langsung bergerak cepat nih ya Bu ya. Baik, Ibu Adel, berarti masyarakat Kota Bekasi sekarang bisa melaporkannya ke nomor telepon ke 1.500 444 itu ya Bu ya? Betul Pak. Kalau melihat kayak sampah, kayak jalanan rusak, kayak apa gitu ya? Iya. Karena El Gangga juga pada waktu itu sempat punya acara yang sewot itu. Semenjak ada spam lapor, sekarang memang sudah dialihkan ke situ Re. Iya, jadi buat mitra nih yang lagi mendengarkan nih, punya informasi apa, punya pengaduan apa, langsung nih. Bisa kan ya Bu ya? Bisa. Sekarang juga langsung bisa direspon ya. Iya. Ada pertanyaan mungkin Bang Betot? Nah, ini dari 2 kanal pengaduan tersebut, mana yang paling diminati oleh masyarakat Kota Bekasi? Nah, Bu Fitri silakan. Baik, dari 2 kanal pengaduan tersebut, yang paling dominan itu diminati yaitu call center 1.500 444. Karena sifatnya kan pengaduan langsung lewat sambungan telepon dan pastinya masyarakat juga langsung didengar keluhannya tuh atau laporannya sehingga permohonan informasinya langsung dijawab oleh Pemkot Kota Bekasi. Kan pelayanan call center di Kota Bekasi juga tersedia selama 24 jam. Jadi masyarakat khususnya warga Kota Bekasi yang disediakan guna melakukan pengaduan terkait pelayanan publik dan permasalahan sosial yang ada dapat segera diatasi atau ditindaklanjuti. Bu Adel pada waktu itu sempat talkshow juga bersama Bang Betot waktu di El Gangga. Kita waktu itu caranya waktu nggak salah buka website ya Bu ya. Itu yang spam lapor. Itu yang spam lapor ya. Kalau ini kayaknya lebih cepat lagi ditanggapinya ya. Di lokal. Ini lokal ya. Tinggal telepon langsung. Di mana? Contohnya kayak keributan juga bisa nih Bu nih. Boleh. Bisa. Waduh. Biasanya kan kita kalau ada keributan ya Bu, amit-amit ya. Jangan sampai sih sebenarnya ya, jangan ribut-ribut ya mitra ya. Ribut rumah tangga boleh lapor? Itu udah beda. Oh beda ya? Beda ranahnya. Jadi kita lihat keributan di jalan juga bisa ya Bu ya? Boleh. Berarti ini wajib Langsung di save telepon. banget. Langsung telepon bisa langsung. Berarti wajib di save banget untuk warga Kota Bekasi nomor telepon ini. Re. 1.500 Nah, 444 gampang banget nyebutnya ya. Oke. Nah, untuk pengelolaan kanal pengaduan melalui call center 1.500 444 ini ada dasar hukumnya tidak nih Bu? Dan sejak kapan call center Kota Bekasi sudah mulai berjalan? Nah, Jadi untuk call center Kota Bekasi ini sudah ada sejak 2017 dan sudah dinaungi oleh regulasi Kepwal Bekasi nomor 555.7/Kep.326 Diskominfo Standi /6/2017 tentang juknis pengelolaan call centernya 1.500 444. Jadi udah ada sejak 2017. Sudah ada sejak 2017. oh, sudah lama Bu Adel. Lama ya. Aduh, kenapa saya baru nge-save nomor ini ya? Aduh. Iya. Tahu padahal. Sudah lumayan itu sudah lumayan Sudah sekitar lama ya? 7 tahunan ya, 7 Sudah 7 tahunan nomor ini udah ada. Mitra jadi tahu nih. Jadi udah paham gitu. Sudah udah. paham. Memang banyak Re, kadang-kadang kita ada kejadian kemana kita harus lapor. Tapi sekarang udah nggak bingung Re, kita sudah ada di 1.500 444 sekarang. Iya betul. Ya, izin menambahkan. Iya, Oke, boleh silakan Ibu. Bu Adel.
karena memang ini kita udah siapkan, ya istilahnya kita harus bayar telepon, anggarannya nggak sedikit. Ayo masyarakat, Ayo. memanfaatkan. Benar. Itulah kita mengadakan sosialisasi ini supaya para pendengar El Gangga bisa save nomor ini. Apapun yang dilapor, yang dilihat atau perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bekasi, ayo langsung telepon. Karena petugas kami di sana stay 24 jam. Itu maksudnya, Bang. Oke, Bu Adel, saya mau tanya. Karena aku orang pertama yang mau nge-save dulu. Ini kalau untuk teleponnya kita langsung telepon di 1.500 atau pakai angka depannya misalnya plus 62 atau 08 gitu, nggak usah? Nggak usah. Jadi langsung aja? Oh, langsung aja ya. Jadi mitra langsung ketik aja di 1.500 444 langsung telepon. Langsung terhubung. Langsung terhubung. Dengan petugas yang sudah standby 24 jam ya Bu ya. Selalu siap sedia meskipun subuh-subuh ya. Iya, siap. Betul Mbak Tere. Waduh, ini karena kan petugasnya nanti berganti ya. Waduh, 24 jam buat Jadi Kota mitra nggak Bekasi. perlu khawatir kalau misalnya punya pengaduan apapun di Kota Bekasi dan juga warga Bekasi yang mungkin mengalami kesulitan atau kendala di tempat lain tetap bisa melakukan pengaduan ya. Melalui tadi Span Lapor di websitenya www.lapor.go.id ataupun langsung menghubungi call center di 1.500 444. Oke. Satu kali lagi pertanyaan lagi sebelum nanti dijeda ya. Silakan. Jadi teknisnya seperti apa ini Bu nih? Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau laporannya atau pengaduannya nih di call center 1.500 444 nih. Seperti apa teknisnya dan apa aja nih biasanya yang sering ditemukan di kasusnya seperti apa aja nih Bu yang dikeluhkan oleh masyarakat biasanya disampaikannya? Nah, oke Mbak Tere dan pemirsa Radio El Gangga, Bapak Ibu, adik-adik yang kami cintai, kami dari Diskominfo Standi adakan sosialisasi ini supaya mengajak atau memotivasi, mengarahkan para Bapak Ibu untuk sampaikan laporan ataupun permohonan informasi atau hal yang ditemukan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah Kota Bekasi. Teknisnya ya karena memang ini melalui telepon sangat mudah, silakan langsung telepon. Petugas kami standby di sana 24 jam. Nah, petugas yang menerima laporan atau permohonan informasinya nanti apabila si petugas kami mengetahui apa yang diharapkan oleh pelapor, mungkin permohonan informasi terkait mungkin nomor telepon atau mungkin persyaratan, mungkin administrasi apa, karena kami dari OPD itu sudah dibekali petugas kami untuk ada brosur-brosur di sana, jadi bisa langsung menjawab, tidak harus ke OPD-nya misalnya. Jadi tapi kalau memang laporan tersebut secara teknis harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Nah, petugas kami meneruskan ke WhatsApp group Patriot Quick Response. Nah, di situ ada para kepala perangkat daerah dan admin dari perangkat daerah tersebut. Jadi itu merupakan wadah untuk percepatan dan diketahui oleh pimpinannya sehingga pimpinannya langsung instruksikan untuk menindaklanjuti. Tetapi kalau secara teknis mungkin seperti infrastruktur jalan itu membutuhkan anggaran, membutuhkan jadwal, itu nanti akan dijawab oleh admin perangkat daerah ke petugas call center kami. Nanti petugas call center yang menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini loh kami sudah sampaikan, nanti mungkin kira-kira berdasarkan jawaban dari admin perangkat daerah. Apa yang dijawab, itulah yang disampaikan oleh petugas kami untuk telepon kembali si pelapor. Gitu. Nah, hasil tindak lanjutnya itu kami melaporkan kepada pimpinan kami, kepala daerah, yang ditembuskan juga kepada inspektorat, kepada bagian humas, itu
dalam setiap minggunya, sekali Oke. seminggu laporan mingguan dan sekali sebulan laporan bulanan. Baik. Gitu. Untuk pengaduannya sendiri Bu, paling sering nih pengaduan apa ya biasanya? Lebih dominan itu kalau Penasaran kan? Ya betul. Halo. Melalui call center itu yang lebih dominan sampai saat ini seringnya itu mati lampu jalan. Woi, mati Ya, lampu ranah jalan. BBM SDA, penerangan jalan umum. PJU. Begitu di share di grup Patriot Quick Respon, langsung direspon cepat, dijadwalkan karena mereka itu sudah ada anggaran pemeliharaan, Oke. sehingga cepat. Ya kalau memang sesuai dengan yang antrian masuk. Oh iya, ada antriannya ya Bu Antrian ya. masuk, karena banyak kan mereka tuh bagi tim Iya. dan juga armada dan juga alat itu biasanya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Cepet ya. Sesuai dengan antrian. Oke. Dan juga Ibu Adel mungkin kita dalam kasih informasi laporannya juga tepat, TKP-nya harus akurat gitu Bu Adel. Ya, harus. Di mana gitu Ya, ya. lokasinya Lokasinya di titiknya mana? harus. Titiknya di mana gitu. Supaya Ya. si perangkat daerah menindaklanjutinya bisa langsung cepat. Waduh, enak banget sekarang ya Mbak ya. Nah, Jadi kemarin mitra. juga kayaknya ada ini ya, jalanan bolong nih berlubang gitu ya. Paginya saya lihat masih bolong, siangnya sudah ada yang ngebenahin. Ya, mungkin udah ada yang lapor Iya, itu. udah ada yang lapor mungkin. Ini yang lapor ini. Emang lu Bang? Nggak mungkin dia. Ngantuk dia Bu soalnya. Oke, Dere, jangan kemana-mana, Re. Iya. Nanti kita kembali dulu. Iya. Ada yang kita mau lewat dulu? Masih banyak Iya. hal-hal menarik dan juga Oke. informasi menarik, informasi penting yang perlu Mitra Zaman Siar dengarkan nih di Betul. talk show kali ini. Betul. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Yeay. Kita kembali lagi, Re. Iya, betul. Karena gue lagi seneng banget ini. Wah. Sudah ada call centernya di 1500 444 ini. Iya. Jadi gue sekarang udah gue save. Jadi ada apa-apa gue bisa ngadu langsung Ini sekarang. adalah call center milik pemerintah Kota Iya. Bekasi ya Bu ya. Oke. Pokoknya kalau mau mengaduin apa-apa Iya. bisa. Ngaduin Bang Betot boleh. Dia selain bisa diadu sama ayam. Aduh sama kebo gue. Bu Fitri, Bu Adel masih semangat ya? Ya. Semangat. Kita lanjut lagi. Mitra Zaman Siar dia tetap simak acara ini. Betul. Iya. Oke, Re, kita lanjut lagi, Re. Boleh nih untuk Bu Fitri mungkin ya. Kan tadi kita udah tahu nih Mitra Zaman Siar juga udah disampaikan kalau petugas call center ya, call center di 1500 444 ini standby-nya 24 jam nih Bu. Betul. Nah, gimana nih cara pengaturan personil petugasnya nih? Waduh. Baik, makasih ya Mbak. Jadi untuk petugas call center di Diskominfo Standi, Ya. kita sudah membuat jadwal untuk layanan call center 24 jam. Iya. Jadi setiap harinya tuh dibagi menjadi 3 shift. Oke. Mulai dari shift pagi pukul 7 sampai 3 sore, ya. Shift 2 siang dari pukul 3 sampai 11 malam, dan shift malam dari pukul 11 sampai jam 7 pagi. Waduh, rolling terus tuh Rolling. ya. Jadi Standby, Re. Standby 24 Jadi jam. ada juga Mbak Tere, kalau untuk libur juga misalnya seperti Lebaran dan Natal, kita juga ada jadwal. Jadi sudah siap, ada yang standby juga. Jadi jangan sampai kosong layanan. Wow. Iya, dan masyarakat juga jangan takut ya. Aduh, ini mah kayak lagi Lebaran nih, orangnya nggak ada, kosong gitu kan. Nggak pernah libur sama seperti Radio El Gangga. Ye. Siap melayani masyarakat. Siap melayani masyarakat. 24 jam Kalau dalam kita hidup. siap menghibur masyarakat. Iya. Oke. Ya. Oke. Dan untuk call center 1500 444 ini pemerintah Kota Bekasi sudah berlangsung sejak tahun 2017 ya Bu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih ya kira-kira laporan atau pengaduan apa aja yang sering dilaporkan sama masyarakat. Benar. Boleh diinfokan lagi. Mungkin ada Mitra Zaman Siar yang baru denger nih. Yang baru gabung. baru bergabung. gitu Baru ya. gabung takutnya. Jadi dari semenjak berdiri tahun 2017 sudah ada layanan ini. Iya. Pengaduan yang sering dilaporkan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah Kota Bekasi diantaranya itu tentang kependudukan, Iya. misalnya pelayanan KTP dan lain-lain. Nah, untuk PJU juga itu sering juga. Paling sering ya.
karena penerangan jalan umum kan yang vital gitu. Terus kalau untuk ambulan juga sering juga warga tuh banyak misalnya ada serangan misalnya jantung, entah stroke, itu bisa langsung menghubungi ke nomor 119 yang ambulan itu atau 1544. Soalnya waktu itu kita kan masih berdampingan dengan 119 di call center gitu. Tapi sekarang udah 1544 udah menaungi semuanya. Jadi kalau yang kesehatan beda lagi ya Bu ya. Ada ininya ya. Waktu itu 119 Dinkes. Nah, tentang pelayanan PPDB online juga sekarang sudah mulai karena kan mau masuk sekolah nih. Terutama SMP negeri, SD negeri, terus SMA mungkin udah naungan provinsi ya. Nah, infrastruktur jalan juga ada, terus terkait sampah juga misalnya ada sampah tiba-tiba di jalan gitu kan. Sekarang tuh orang kalau naruh sampah enak aja kan. Itu dia, saya pengen banget tangkap tangan aja udah rasanya itu. Buang dari sampah saya mobil langsung di jalan sepi gitu kan. Bener. Padahal lapangan juga kan itu dipakai untuk misalnya bola atau futsal ya. Anak olahraga ya Bu ya. Fasilitas umum gitu. Nah itu ada aja yang melaporkan. Jadi dari LH juga langsung ke PQR-nya untuk ditindaklanjut. Langsung ditindaklanjuti. Dan untuk orang terlantar juga ada Mbak. Misalnya dari dengan suka dinas menemukan sosial, dengan dinas sosial. Dari Disub suka menemukan orang-orang terlantar di terminal gitu ya atau di jalan. Jadi langsung kita respon ke OPD Dinsos. Nah dari situ mereka langsung menindaklanjuti gitu untuk dibawa. Kayak kalau hewan lepas gitu Bu, juga itu bisa juga itu ada. juga ya Bu ya. Bisa itu juga waktu Laporan. itu pernah sapi apa ada binatang ular ya Bu ya waktu itu. Ini dia nih lepas nih kayaknya nih. Iya. Itu langsung ditangani oleh Damkar. Iya, belum lama ular terjadi di Kampung Cikunir Bulak, Jakamulya, Bekasi Selatan waktu itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu Damkar gitu teleponnya berapa, bisa nih langsung ke 1500 langsung ke triple layanan ini. Gitu. Kita langsung mengalihkan ke OPD yang terkait yang tugasnya. Jadi ini sangat lengkap ya Bang ya. Enak sekarang udah ya. standby 24 jam, penanganannya juga cepat ya Bu ya. Nah, kita ngomongin ini aja deh. Ada pertanyaan tadi Bu nih ya. Tadi si Tari udah baca pertanyaan nih dari sebentar. Karena berhubungan nih dengan apa yang kita lagi omongin nih barusan terkait pengaduan. Jadi ada Ine di Tambun. Kalau misalnya sudah lapor nih Bu, melakukan pengaduan atau pelaporan tapi belum ditindaklanjuti. Nah, biasanya bagaimana nih Bu? Ada ini lagi nggak langkah selanjutnya gitu? Ya, oke, saya menjawab Mbak Ine di Tambun. Saya harap masih mendengar. Masih mendengar Bu. Masih Bu, masih standby dia. Laporan yang disampaikan ke call center 1500 444 itu pada intinya apa saja dilaporkan kami menerima. Kami itu Diskominfo Standi itu petugas kami menerima semua laporan yang masuk dan memilah ataupun meneliti laporan ini merupakan ranah perangkat daerah mana. Nah, kalau terkait tadi ada laporan yang belum ditindaklanjuti, mungkin ini lebih dominan ke infrastruktur. Karena kan kalau infrastruktur itu tidak serta-merta begitu dilaporkan langsung diperbaiki. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada prosedur, ada SOP, ada anggaran. Iya, betul. Sehingga Mbak Ine tidak bisa serta-merta langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau sekedar mungkin laporan seperti ya tadi ular itu urgensi banget. Petugas kami langsung meneruskan ke Dinas Damkar, pemadam kebakaran, itu langsung turun ke lokasi. Atau mungkin yang tadi orang sakit perlu dijemput pakai ambulan, langsung meneruskan ke petugas 119. Siapapun ya Bu ya, siapapun yang butuh sepanjang warga Kota Bekasi. Sepanjang warga Kota Bekasi. Dengan identitas Kota Bekasi, kita akan tindak-lanjuti. Dan kalau rumah sakitnya masih di wilayah Kota Bekasi, kita akan tindak-lanjuti. Tapi kecuali ini harus diantar ke Cipto, itu bukan. Enggak masuk ranah kita lagi. Karena tidak ada SOP keluar dari Kota Bekasi. Gitu.
Jadi Aduh. ini penting sebenarnya Penting, masyarakat harus tahu kalau Kota Bekasi sudah menyediakan ya fasilitasnya ini juga. Ini termasuk fasilitas ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada warga atau masyarakat Kota Bekasi yang kebingungan mencari ambulans ya Bu ya, Ya, bisa langsung saja langsung ke ya, triple, langsung apa, nih 1500 triple 4 pasti ada ya Bu ya. Iya, kita standby dan akan cepat ditindaklanjuti. Tuh makanya di save. Makanya kami 1.500. sosialisasi, Iya. adakan sosialisasi karena sampai saat ini masyarakat Kota Bekasi itu masih minim juga yang mengetahui call center Kota Bekasi 1500 triple 4 ini dengan laporan yang masuk itu kisaran hanya 120-an per bulan. Per bulan. Bukan Jadi, per hari ya, per bulan itu ya. per hari itu sangat sedikit ya, bisa 7 sampai 8 atau sampai 10. Terkadang emang tergantung daripada mungkin hal-hal tertentu seperti mungkin PPDB online itu langsung meningkat pesat. Wah, itu sering Bu kalau lagi PPDB itu Bu. Ya, mungkin atau semacam kemarin COVID, wabah COVID itu meningkat pesat. Itu meningkat pesat ya. Kalau bisa jangan lagi. Kalau bisa jangan lagi ya. Iya, kalau bisa jangan lagi. Kami harapkan masyarakat itu bisa menyampaikan laporan ataupun permohonan informasi melalui ini, tujuannya juga untuk peningkatan layanan publik dari penyelenggara daerah Kota Bekasi. Gitu. Salah satu fasilitas ini yang udah dikasih sama pemerintah Kota Bekasi untuk masyarakat dan warganya gitu. Nah, Ibu, untuk total pengaduan sendiri nih atau pertanyaan melalui layanan call center di 1500 triple 4 pada tahun 2023 ini ada berapa nih Bu total pengaduannya nih Bu? Nah itu memang masih sangat minim sekali karena tahun 2023 itu yang masuk laporan ke kami itu hanya 1.317 laporan ataupun permohonan informasi. Itu udah secara global ya. Iya. Bukan hanya laporan pengaduan tapi permohonan informasi juga. Sementara yang memang udah selesai itu 1.300 laporan atau permohonan informasi. Nah 17 belum ditindaklanjuti, itu terkait dengan infrastruktur. Karena kalau laporannya di 2023 tentu nanti kan kalau penyelesaiannya kalau hanya pemeliharaan kecil itu bisa. Saya pernah lihat tuh ada Bu, anggaran pemeliharaan yang di jalan dekat bendungan sini Bu, depan SMP 2 itu pagi-pagi jalannya bolong, tapi siang sudah dibenahi. Ya gitu. itu termasuk kategori pemeliharaan sehingga begitu Cepat ada ya. laporan itu langsung ditindaklanjuti atau memang yang sudah merupakan jadwal-jadwal yang disiapkan oleh DBM SDA. Ada jadwalnya ada ya Bu? mungkin wilayah mana nih untuk tahun ini pemeliharaannya gitu. Jadi ada antriannya juga. Ada antrian. Dan kita lihat juga lebih urgensinya. Siapa dulu nih yang lebih penting gitu kan. Betul. Ya. Oke, nanti kita kembali lagi ya Bu ya. Nanti kita kembali. Di segmen nanti ada beberapa mitra sejaman siar yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas dan bisa dijawab nanti sama ibu-ibu sekalian. Ya, siap. Ya, makasih Mbak. Sesuai dengan sosialisasi call center Kota Bekasi ya di 1500 triple 4. Jangan kemana-mana, mitra tetap ditemenin sama Tere dan Bang Betot di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Gimana Bang? Gue lagi semangat banget. Sekarang gue kalau mau lapor, gue sekarang gak perlu kemana-mana lagi. Gue cukup telepon di 1500 triple 4. Iya. Apapun kejadian di kampung gue, Re. Iya, lo jangan ngelapor ke emak lu mulu. Bener, Re. Kesian emak lu Bang. Kalau kelapor emak gue paling gue kalau nggak punya beras. Oke Re, Ibu Fitri, Ibu Adel masih semangat ya? Kita lanjut lagi. Iya. Wih, Nah, mantap. ini udah masuk nih pertanyaan nih ya Bu. Iya, silakan, yang Re. pengen dijawab
Oke. Yang ditunggu jawabannya. Ada Pak RT Agil nih di Jabon Sukarukun. Pak Iya. RT dia nih. Pak RT nih, penting nih Pak RT nih. Pak RT mau tanya, katanya kalau pengaduan masalah pelayanan BPJS bisa nggak nih? Kalau misalnya lapornya ke call center 1.500 444 nih, bisa nggak kalau tentang pengaduan BPJS? Oke, siap, langsung dijawab. Kalau untuk call center 1.500 444 kan layanan pengaduan pemerintah Kota Bekasi. Iya, betul. Jadi kami meneruskan itu otomatis ke perangkat daerah sekota Bekasi. Iya. Tapi kalau BPJS, Pak Agil, ini kan bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah Kota Bekasi. Betul. Sudah di luar pemerintah Kota Bekasi. Jadi laporannya mohon izin Pak Agil, yang masih mendengar, kami tidak bisa menindaklanjuti laporan Oke. Bapak untuk ke BPJS karena Oke. tidak ada koordinasi secara langsung. Oke. Jadi sudah jelas ya Pak RT Agil ya. Kalau untuk ke BPJS tidak bisa ya Bu ya. Jadi langsung aja lapornya Langsung aja ke BPJS Iya, ya. oke. Nih ada pertanyaan lagi ini tidak ada namanya tapi nih. Tidak ada namanya, cuma mau bertanya katanya sekarang kan zaman digital nih ya Bu ya, Bu Ibu. Nah untuk call center sendiri sosmednya ada nggak? Kalau ada bisa disebutin, kalau nggak ada nggak apa-apa kan udah jelas kan ya, kita bisa hubungi 1.500 444. Boleh dijawab sama Ibu Fitri atau Ibu Adelina? Ya, makasih ya. Jadi kalau untuk medsos terkait call center ini, Iya. kita tidak ada. Kita hanya langsung berhubungan interaktif melalui call layanan center 1.500 444 itu gitu. Oke, jadi langsung ya Bu ya. Jadi selama ini biasanya yang pengaduan dari warga Kota Bekasi itu melalui nomor tersebut gitu. Oke, jadi buat mitra zaman siar. Nah, izin menambahkan kalau untuk medsos pemerintah Kota Bekasi ada. Nah, Tinggal ini aja istilahnya buka FB Instagram mungkin cari sekarang lebih banyak cari. Instagram. Mau FB, mau Instagram, mau Twitter kita ada. Ada semua ya. Nah, jadi tinggal diinin aja, cari aja pemerintah Kota Bekasi sudah langsung terhubung. Betul. Ya, kalau sekalian juga diiniin Di follow. gitu. Nanti di follow back. Iya. Aku udah follow Pemirsa tapi radio belum di follow back. El Gangga, kami mohon follow medsosnya pemerintah Kota Bekasi supaya bisa juga melihat program-program atau informasi kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi. Betul. Tapi untuk pengaduan Tapi untuk langsung. pengaduan Langsung aja telepon di Yang pengaduan digital itu ada yang tadi Iya, melalui span lapor. Span lapor. Langsung ke websitenya ya di www.lapor.go.id. Iya, betul Mbak Tere. Nah ini satu lagi pertanyaan sebelum kita nutup ya Bu ya. Ada Nurhana ini di Jatiwaringin ya Bu ya. Mau tanya, apakah memang ada target nih untuk pengaduannya Bu? Atau lalu dengan nomor call center itu apakah menggunakan pulsa atau bebas pulsa nih? Boleh diinfokan Ibu nih. Ya siap. Kalau untuk call center Mbak Nurhana yang masih standby mendengarkan radio El Gangga, Iya. Untuk target pengaduan itu tidak ada. Tapi kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah Kota Bekasi. Adanya mungkin yang harus ditindaklanjuti sehingga bisa dapat menyampaikan laporan pada call center ini yang standby petugas kami 24 jam. Betul. Jadi besar harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat ayo gunakan, manfaatkan kanal pengaduan ini supaya mungkin ada ditemukan hal-hal yang perlu tindaklanjuti bisa cepat kami ketahui dan tindaklanjuti. Baik. Nah, terkait dengan biaya, mohon izin Mbak Nurhana, memang saat ini masih dikenakan pulsa untuk menelponnya, tapi 2025 kami sudah rancang untuk dan sudah koordinasi kepada yang punya
aplikasi supaya tidak dikenakan biaya. Baik. Ya, rancangan kami pemerintah Kota Bekasi 2025 tidak dikenakan biaya. Waduh, ini dia. Ditunggu Ibu ya. Siap. Semakin cepat semakin baik sebenarnya ya. 2025. Iya, ditunggu. Oh, tahun depan ya. Iya, tahun depan. Ingatnya masih 2023, Bang. Iya, ini sudah habis nih ya sesi tanya jawabnya. Nah, kita juga sudah di penghujung waktu nih, Bu. Sekarang Tere sama Bang Betot mau minta ini aja sih pesan dan pesan-pesannya Ibu Fitri ataupun Ibu Adelina untuk mitra Sejaman Siar, terutama masyarakat Kota Bekasi. Boleh. Dari Bu Fitri dulu. Ajakan juga sekalian ya, Bu ya. Oke, untuk para pemirsa Radio El Gangga, kami dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Diskominfo Standi Kota Bekasi mengajak masyarakat Kota Bekasi setelah adanya talkshow ini untuk dapat menghubungi call center Kota Bekasi 1.500 444 karena selain pengaduan masyarakat, Kota Bekasi juga dapat memberikan masukan dari pelapor atau warga yang menghubungi untuk membangun Kota Bekasi. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, perlu adanya juga nih peran serta masyarakat Kota Bekasi yang dapat disampaikan melalui call center 1.500 444. Jadi yuk kita sama-sama proaktif memberikan saran dan masukan yang baik demi Kota Bekasi. Mungkin itu saja. Amin. Ibu Adelina boleh tambahin, Bu. Ya, saya tambahkan. Ayo para pemirsa Radio El Gangga yang selalu cinta pada Radio El Gangga. Ayo nih kami dari pemerintah Kota Bekasi sosialisasi kita sampaikan laporan, sampaikan juga permohonan informasi apa yang perlu pemerintah bantu. Itu mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Radio El Gangga dan tim Radio El Gangga yang sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan talk show ini. Baik, Ibu. Akhir kata kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Tere. Sama-sama, Bang Betot. Karena Ibu sudah menutup. Terima kasih Tere. Terima kasih Bang Betot. Terima kasih Bu Adel. Terima kasih Ibu Adelina, Ibu Bu Fitri. Fitri. Seru banget perbincangan kita Luar pagi hari biasa. ini. Aku sampai terharu. Kenapa kamu? Karena aku berdampingan dengan wanita-wanita cantik. Yeay. Aku salah satunya ya. Oke dari ya, atur nuhun semuanya Re. Ya Ibu, mungkin nanti di kesempatan lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu Adelina dan Sehat juga Ibu juga Fitri. buat tim penyiar Radio El Gangga. Yes. Iya, pokoknya sukses terus untuk Diskominfo Standi. Jadi gimana Bang? Kita pamit? Kita pamit karena waktu juga yang sudah memisahkan kita. Baik. Tapi besok kita balik lagi ya Bang Kita ya? balik lagi. Masih ada satu hari lagi. Hari Jumat besok. Di pekan ini. Besok hari Jumat. Gelaran Hari Bagja. Jumat kita punya kejutan ya Bang tentunya ya. Jadi buat mitra Sejaman Siar, habis ini Babang Jerry bakalan muterin lagu-lagu pop hits Indonesia. Jadi jangan dipindahin salurannya, gelombangnya. Nemenin mitra yang aktivitas ya Bang ya. Yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di perjalanan. Pokoknya paginya dibikin happy. Yes. Apa Bang pantunnya Bang? Ya, jalan-jalan ke Pamulang. Cakep. Jangan lupa beli jimat. Asik. Abang Betot sama Tere izin dulu ya mau pulang. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.